Sebagai seorang Kristen, mungkin Anda pernah mendengar pengkhotbah atau orang Kristen yang lain yang menyebut perkataan atau kalimat seperti selamat, diselamatkan, keselamatan, atau juru selamat. Anda mungkin juga pernah ditanya, adakah Anda selamat? Atau telah diselamatkan? Jadi persoalannya ialah, selamat dari apa? Apa yang dimaksudkan dengan selamat? Kebanyakan dari antara kita menjalani kehidupan yang normal, yang tidak berada dalam keadaan bahaya atau terancam. Jadi, kenapa perlu selamat? Tanpa kita sadari, manusia sebenarnya merindukan untuk diselamatkan. Kita lihat saja film-film yang laris dan suka ditonton seperti Avengers, Superman, Batman, dan lain-lain superhero. Semuanya mempunyai tema yang sama, yaitu adanya penyelamat yang memiliki kuasa supranatural yang hebat. Selain daripada itu, contoh sederhana di dunia nyata kita, kenapa perlu ada polis, tentera, bomba, dan sebagainya? Bahkan kenapa perlu membayar insurans? Semua ini datangnya daripada sebuah idea atau keinginan untuk selamat. Jadi kita ingin melihat apakah yang dimaksudkan dengan selamat dari sudut Alkitab. Selamat dari apa? Selamat atau diselamatkan pada asasnya membawa idea tentang dilepaskan atau dibebaskan. Selain itu, ia juga membawa makna lain seperti disembuhkan dan ditebus. Di dalam Alkitab, kita melihat banyak peristiwa penyelamatan. Contohnya Tuhan melepaskan Israel daripada perhambaan di Mesir melalui Musa. Dan banyak kali juga Tuhan menyelamatkan umatnya di dalam peperangan daripada kesakitan, penderitaan, dan banyak lagi. Namun apakah ini saja penyelamatan Tuhan? Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. 1 Timotius 1:15 berkata, "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa." Matius 1:21, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan mahu menyelamatkan manusia daripada satu masalah yang lebih serius. Lebih serius daripada perhambaan, penyakit, dan menjadi tawanan. Masalah manusia yang paling besar ialah dosa. Apakah yang dimaksudkan dengan dosa? Betapa seriuskah dosa? Bagi ramai orang, dosa mungkin diartikan sebagai membuat kesalahan, melanggar hukum moral dan agama. Ya, semua itu benar. Firman Tuhan mengatakan dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Mungkin ini suatu definisi yang terlalu biasa bagi kita. Mari kita melihat dari sudut yang lain. Dosa ialah mencari kehidupan di mana tidak ada kehidupan. Kita mau hidup dengan cara kita sendiri. Kita mencari makna dan kepuasan selain daripada Tuhan. Sebab itu ramai orang tidak peduli tentang adanya Tuhan karena kita mau bebas dan tanpa ada Tuhan. Selain itu, kita boleh melihat dosa sebagai melanggar dan merosakkan tujuan dan maksud asal ciptaan Tuhan. Dosa merosakkan hubungan antara Tuhan dan manusia, hubungan sesama manusia, juga hubungan manusia dengan ciptaan yang lain. Dosa juga boleh dikatakan sebagai merosakkan apa yang tidak sepatutnya. Perkawinan seharusnya bahagia, menjadi berantakan. Manusia seharusnya saling mengambil berat, membantu, dan saling mengasihi, menjadi manusia yang mementingkan diri, benci, kejam, dan menganiaya satu sama lain. Dosa benar-benar merosak kondisi hati manusia. Akibat daripada dosa dapat kita lihat di sekeliling kita. Peperangan, pembunuhan, pencurian, benci, dengki, caci maki, manipulasi, penindasan, pemberontakan, dan bermacam bentuk kejahatan. Semakin manusia mencari jalannya sendiri, semakin kosong kehidupan manusia. Bagaimana dengan kita? Adakah realiti dosa ini benar-benar nyata dalam hati, pikiran, dan tindakan kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa
semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi apakah jawaban dan solusi bagi masalah dosa? Seperti ayat yang telah kita bacakan tadi, hanya Yesus satu-satunya penyelamat. Yesus datang untuk menyelesaikan masalah dosa. Roma 6:23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Diselamatkan di sini bukan berarti bahwa kita tidak akan mati secara fisikal, tetapi kita diselamatkan daripada kematian rohani, yaitu perpisahan daripada hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Ini adalah suatu yang sangat mengerikan. Tuhan tidak akan menerima dosa dalam hadiratnya. Dosa pasti dihukum, dan itu adalah adil karena telah menentang Tuhan pencipta yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Dia menjadi korban pengganti bagi kita. Manusia tidak dapat menebus dirinya sendiri. Hukuman yang layak bagi manusia adalah maut. Jika manusia dibiarkan menanggung sendiri hukuman maut itu, maka tiada manusia yang diselamatkan. Tetapi Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar telah memberi juru selamat untuk menjadi korban dan pengganti manusia. Hanya Dia saja yang dapat menanggung maut dan dapat bangkit daripada kematian. Dengan kematian dan kebangkitannya, kuasa dosa dipatahkan. Maut juga dikalahkan. Orang yang percaya kepadanya mempunyai harapan yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru berarti juga Tuhan memberi hati yang baru, menggantikan hati yang rosak oleh dosa. Kasih Tuhan mengalir di hati kita oleh Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam diri kita. Kita juga menemui arti kehidupan yang sebenarnya. Kita mempunyai tujuan hidup dan harapan yang pasti. Jaminan hidup kekal menjadi milik kita dalam Kristus Yesus. Saudara dan saudari, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Maukah Anda menerimanya?